Pernah dengar nggak pepatah filosofis Jawa kuno yang luar biasa dalam ini? Urip iku lir kadyo mampir ngombe. Artinya, hidup ini ibarat kita cuma mampir sebentar banget buat minum. Terasa banget ya nancepnya. Kadang kita tuh terlalu sibuk lari ke sana kemari, ngejar ini itu, sampai lupa kalau persinggahan ini bakal kelar. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Sebenarnya apa sih yang nungguin kita setelah waktu minum kita di dunia ini habis? Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas bareng-bareng soal konsep kiamat, apa itu naungan, dan gimana sebenarnya sistem syafaat itu bekerja. Tentunya berdasarkan literatur yang ada. Yuk kita selami materi ini, karena jujur aja pemahaman ini tuh bisa banget ngerubah cara pandang kita dalam ngejalanin hidup sehari-hari. Biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, soal hakikat kehidupan dunia. Kedua, kepastian hari kiamat. Ketiga, naungan di padang mahsyar. Keempat, syafaat Rasulullah dan syaratnya. Dan terakhir, kita akan bahas kisah Ibrahim dan Azar. Kita masuk ke bagian pertama, hakikat kehidupan dunia. Coba deh kita jeda bentar dan mikirin rutinitas kita yang penuh ambisi dan distraksi ini. Diskusi kita hari ini bakal berpijak pada sebuah buku luar biasa berjudul Menanti Naungan Allah, karya Mahlail Syakur. Buku ini tuh bukan cuma kajian akademis yang berat, tapi lebih kayak peta jalan spiritual buat kita bertahan ngadepin ujian terbesar nanti. Menulisnya ngingetin kita nih, ngomongin akhirat itu tujuannya justru buat ngebenerin kualitas hidup kita yang sekarang di dunia. Dan perbandingan yang dijelasin di sini benar-benar brilian. Di satu sisi dunia itu digambarin dengan kata laib dan lahu, yang artinya permainan dan senda gurau. Istilahnya cuma perhiasan yang sifatnya sementara banget dan penuh tipu daya. Di sisi lain, akhirat digambarin sebagai kehidupan yang sesungguhnya dan abadi. Kontras banget kan antara apa yang kelihatan nyata sekarang sama apa yang benar-benar nyata nanti. Buku rujukan kita mengutip surat Al-An'am ayat 32 nih. Jadi intinya, semua kesibukan kita di sini, mulai dari ngumpulin harta, bermegah-megahan, sampai sibuk mempercantik diri, itu semua bisa berubah jadi kelengahan kalau arahnya salah. Dunia itu diibaratkan kayak tanaman yang awalnya tumbuh subur banget, bikin takjub, tapi tiba-tiba menguning, kering, dan akhirnya hancur. Sebuah pengingat keras ya, kalau tempat berpulang yang abadi itu cuma buat mereka yang bertakwa. Lanjut ke bagian kedua, kepastian hari kiamat. Dari urusan dunia tadi, kita sekarang geser ke realitas masa depan yang mutlak. Nggak bisa dihindari sama siapapun. Sumber kita menekankan banget kalau kiamat itu bukan sekedar bumi hancur lebur. Lebih dari itu, ini adalah puncak di mana semua manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di momen ini, boro-boro bisa nyembunyiin sesuatu. Semua bakal dibongkar abis. Saking dahsyatnya momen ini, digambarkan orang tuh bakal lari dari saudaranya, dari orang tuanya, bahkan dari anaknya sendiri. Saking paniknya mikirin nasib masing-masing. Masuk ke bagian ketiga, naungan di padang mahsyar. Nah, di tengah kepanikan yang luar biasa tadi, untungnya ada secercah harapan. Disinilah konsep belas kasih Tuhan itu muncul, lewat apa yang disebut naungan. Yang bikin ini menarik banget adalah sifat eksklusifnya. Bayangin aja di padang mahsyar nanti, di mana matahari didekatkan dan panasnya minta ampun tanpa ada tempat berteduh sama sekali. Naungan ini hadir sebagai satu-satunya perlindungan langsung dari Allah. Ini tuh ibarat fasilitas VIP yang paling dicari sama semua orang pada saat itu. Tapi tunggu dulu, perlindungan eksklusif ini nggak serta-merta turun dari langit kayak durian runtuh ya. Penulis buku ini ngingetin dengan tegas, kalau perlindungan ini tuh harus diperjuangin. Ini adalah buah dari apa yang kita tanam sekarang. Naungan ini cuma dikasih buat yang punya iman solid, bisa negakin keadilan, nahan diri dari maksiat, dan tulus cintanya sama Sang Pencipta selama di dunia. Jadi ya, apa yang kita lakuin hari ini bakal nentuin dapat nggaknya kita tiket VIP tadi. Sekarang kita bahas bagian keempat. Syafaat Rasulullah dan syaratnya. Selain naungan tadi, ada satu lagi nih mekanisme penyelamatan yang bikin lega, yaitu syafaat. Syafaat ini pada dasarnya adalah semacam pembelaan formal atau permohonan buat ngeringanin beban penderitaan orang lain di padang mahsyar atau bahkan nyelamatin dari neraka. Pas orang-orang lagi ketakutan nungguin hasil timbangan amal mereka, syafaat ini hadir ibarat tali penyelamat spiritual yang sangat krusial. Berdasarkan artikel mendalam dari Channel Muslim yang kita jadikan sumber, ternyata syafaat itu ada beberapa bentuk loh. Pertama, ada yang namanya syafaat agung, di mana seluruh umat manusia memohon diselamatkan dari penderitaan padang mahsyar. Kedua, syafaat buat mereka yang timbangan baik dan buruknya seimbang, supaya bisa ditarik masuk surga. Ketiga, ini yang luar biasa, syafaat buat ngebatalin vonis orang-orang yang sebenarnya udah diputusin masuk neraka, biar nggak jadi masuk. Keren banget kan?
Dan dasarnya masih berlanjut nih. Keempat, ada syafaat untuk ngangkat derajat orang-orang di dalam surga jadi lebih tinggi dari pahala aslinya. Kelima, syafaat spesial banget, supaya 70.000 orang bisa masuk surga tanpa hisab atau tanpa dihitung amalnya sama sekali. Nah, yang keenam ini contoh yang spesifik dan cukup mengejutkan. Nabi Muhammad ngasih syafaat buat ngeringanin azab pamannya sendiri, Abu Tholib. Jadi, siksaan di air yang dangkal aja. Ini menunjukin betapa spesifiknya aturan main syafaat ini. Tapi ada satu catatan penting banget dari literatur kita. Syafaat itu nggak cuma dimonopoli sama Rasulullah. Memang sih porsi dan hak khusus terbesar ada di beliau. Tapi para nabi lain, para syuhada, ulama, bahkan amal baik kita sendiri tuh bisa banget loh jadi pembela buat kita nanti. Balik lagi, semuanya tergantung pada kualitas persinggahan kita di dunia ini. Oke, masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, kisah Ibrahim dan Azar. Buat memahamin batas-batas dari syafaat ini, coba kita pikirin pertanyaan ini. Kalau syafaat itu memang ada, apakah sembarang orang suci bisa dengan gampang ngasih syafaat ke orang yang mereka sayang? Apakah sistemnya kayak jalur orang dalam di dunia kita sekarang? Jawabannya udah jelas banget. Enggak sama sekali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dengan tegas bilang, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Poin krusialnya ada di sini teman-teman. Semua bentuk syafaat itu mutlak harus dengan izin dan ridho sang pencipta. Nggak ada yang bisa jalan sendiri. Keyakinan keliru soal syafaat tanpa izin inilah yang dulu sering disalahpahami oleh orang-orang di masa lampau terhadap berhala atau guru mereka. Biar makin kebayang tegaknya aturan ini, dengerin deh kisah yang bikin merinding ini. Di hari kiamat nanti, Nabi Ibrahim, salah satu nabi yang paling mulia, bakal ketemu sama ayah kandungnya, Azar, dalam kondisi wajahnya tertutup debu dan tanah. Ibrahim yang sayang banget sama ayahnya, memohon mati-matian sama Allah supaya ayahnya diselamatin. Beliau bilang kurang lebih, Tuhanku, engkau berjanji gak akan menghinakan aku, dan adakah kehinaan yang lebih parah dari melihat ayahku sendiri dalam kondisi celaka seperti ini? Tapi coba tebak apa respons Allah? Allah memberikan ketetapan yang gak bisa diganggu-gugat. Sesungguhnya, aku mengharamkan syurga bagi orang-orang yang kafir. Keputusan ini benar-benar jadi bukti nyata betapa beratnya keadilan ilahi. Sekelas cinta dari seorang nabi yang sangat agung pun, hubungan darah sedekat apapun itu gak bisa ngebengkokin hukum Tuhan kalau syarat keimanan di awal aja gak terpenuhi. Cerita ini berakhir dengan sangat intens. Ayah Nabi Ibrahim itu akhirnya diubah wujudnya jadi makhluk yang kotor, lalu dilemparkan ke dalam api. Teman-teman, anekdot ini dicantumkan dalam literatur bukan buat nakut-nakutin kita ya, tapi buat ngasih ketegasan bahwa di akhirat nanti, nepotisme itu sama sekali nggak laku. Iman dan amal perbuatan kita lah yang jadi penentu satu-satunya, bukan siapa orang tua kita atau sekuat apa kenalan kita. Pada akhirnya, dari semua materi yang kita bedah tadi, semuanya bermuara ke satu pertanyaan reflektif buat kita. Syafaat dan naungan itu memang udah dijamin buat mereka yang beriman. Tapi masalahnya, apakah pilihan-pilihan dan perbuatan kita setiap hari, selagi kita lagi mampir minum di dunia ini, udah cukup pantas buat ngebikin kita layak nerima itu semua? Materi ini ngajak kita buat lebih sadar diri dari sekarang. Coba deh renungin itu baik-baik.